Halo semuanya, nama saya Mario Pascal Pahala dari Pendidikan Geografi 2020. Kali ini saya akan mempraktekkan microteaching dengan metode pembelajaran, discovery learning, dan problem based learning. Oke, halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi juga, Pak. Pak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Baik. Kalau begitu, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipersilakan ketua kelasnya memimpin doa. Oke, baik teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang coba dicek teman-temannya yang ada di Zoom. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Sudah, Pak. Baiklah, kalau begitu anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai penginderaan jauh. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, ada yang tahu satelit? Tahu, Pak. Satelit itu yang membuat kita tahu bentuk bumi kita. Ya, betul apa yang dikatakan Ocha tadi. Berkat satelit, kita menjadi tahu nih bagaimana bentuk bumi kita. Satelit ini juga sebagai unsur dalam penginderaan jauh. Sekarang ada yang bisa menjelaskan gimana kira-kira bentuk bangunan sekolah? Saya mau jawab, Pak. Jadi bentuk sekolah yang saya tahu itu kira-kira berbentuk huruf U. Oke, benar sekali Mila. Bentuk sekolah yang kita lihat itu berbentuk huruf U jika kita lihat dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh ini juga bisa melihat bentukan yang lain nih selain bangunan sekolah tadi. Sebelumnya terima kasih Ocha dan Sabrina atas jawabannya. Sekarang Bapak izin membagikan materi ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Kali ini kita penginderaan jauh saja. Oke, menurut Lilesen, penginderaan jauh adalah ilmu serta seni untuk memperoleh suatu informasi mengenai suatu objek, daerah, serta gejala dengan gejala yang kemudian dianalisis data yang didapatkan menggunakan alat tanpa harus kontak langsung dengan objek, daerah, serta gejala yang dikaji. Jadi penginderaan jauh itu suatu seni untuk memperoleh informasi, kemudian nanti dianalisis datanya. Kemudian komponen penginderaan jauh itu ada yang pertama sumber tenaga. Sumber tenaga ini ada sumber tenaga matahari atau sistem pasif yang berasal dari energi matahari. Yang kedua ada sumber tenaga buatan, yaitu berasal dari tenaga pusat. Kemudian yang kedua ada atmosfer. Atmosfer ini energi yang masuk ke bumi hanya sebagian kecil. Hal ini disebabkan karena energi tersebut dihambat oleh atmosfer melalui serapan dan dipantulkan. Kemudian yang ketiga, komponen penginderaan jauh itu ada interaksi antar tenaga dan objek. Perekaman objek diperlukan wahana, tenaga alami atau buatan, objek yang direkam, alat sensor, dan deteksi atau detektor. Tenaga yang memancar ke permukaan bumi akan dipantulkan kembali dan direkam oleh alat sensor. Kemudian yang keempat ada wahana dan sensor. Wahana itu adalah kendaraan yang berfungsi untuk menyimpan alat perekam. Wahana yang digunakan penginderaan jauh antaranya itu ada balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan satelit. Sensor itu adalah alat yang berfungsi untuk penerima tenaga pantulan ataupun pancaran yang direkam oleh detektor. Sensor ini juga disebut sebagai alat perekam. Kemudian yang kelima, komponen penginderaan jauh itu ada pengguna data. Pengguna data ini adalah orang atau lembaga yang memakai data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Jadi kalau sudah diambil datanya ini juga harus ada yang menggunakan untuk guna data ini. Kemudian apa itu interpretasi citra? Interpretasi citra itu sendiri adalah kegiatan mengenali objek pada citra dengan cara menganalisis yang kemudian menilai penting atau tidaknya objek tersebut. Pengenalan objek citra berdasarkan karakteristik tertentu itu disebut unsur
interpretasi citra. Unsur-unsur interpretasi citra itu ada 8. Yang pertama itu rona. Rona adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra. Kemudian yang kedua ada tekstur. Tekstur itu adalah perubahan rona pada citra yang dinyatakan dalam bentuk kasar, sedang, dan halus. Kemudian yang ketiga ada bentuk. Bentuk ini merupakan atribut yang jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali berdasarkan bentuknya. Contohnya itu bisa bentuk bulat, lingkaran, persegi, persegi panjang, ataupun segitiga. Yang keempat itu ada ukuran. Ukuran ini adalah ciri objek berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Ukuran objek pada umumnya dinyatakan dalam angka berupa skala. Yang kelima ada pola. Pola ini merupakan suatu keteraturan pada suatu objek di lapangan yang tampak pada citra. Pola diklasifikasikan menjadi teratur, kurang teratur, dan tidak teratur. Yang keenam ada situs. Situs ini adalah letak suatu objek terhadap objek lainnya di sekitarnya. Situs ini biasanya berkaitan dengan hubungan antara satu objek dan objek lainnya. Yang ketujuh ada bayangan. Bayangan merupakan faktor pengenalan yang penting dari beberapa objek, yang justru dengan adanya bayangan menjadi lebih jelas dan bersifat menyembunyikan detail objek yang berada di daerah gelap. Yang kedelapan ada asosiasi. Asosiasi ini adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan lainnya. Biasanya berkaitan dengan situs tadi. Ya, kemudian apa sih tujuan untuk mengamati foto udara? Tujuan itu melalui foto udara mampu membuat asumsi, analisis, dan membuat kesimpulan sebagai suatu proses yang ilmiah dalam memperoleh informasi permukaan bumi yang berarti. Alat yang digunakan untuk mengamati foto udara adalah stereoskop, sedangkan studinya disebut stereoskopis. Kemudian ada manfaat penginderaan jauh. Yang pertama itu bidang geologi, kedua bidang transportasi, ketiga migas, dan yang keempat kegiatan militer. Oke. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai penginderaan jauh? Atau ada yang kurang jelas? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pungki. Bagaimana sih, Pak, contoh dari manfaat penginderaan jauh dalam bidang militer? Oke. Manfaat penginderaan jauh dalam bidang militer itu untuk membantu pimpinan militer dalam menyusun strategi perang sebagai upaya keberhasilan misi militer. Biasanya ini pemimpin militer menyusun strategi ini dengan melihat bagaimana kondisi fisik yang ada di lokasi dan di sekitar lokasi. Untuk melihat kondisi fisik dalam menyusun strategi mencakup wilayah yang luas. Nah, penginderaan jauh inilah yang membantu untuk melihat cakupan yang luas tersebut untuk menyusun strategi. Baik, terima kasih, Pak. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak Tidak, ada, Pak. Pak. Oke, jika tidak, Bapak akan membagi kalian 5 kelompok untuk membahas interpretasi citra menggunakan Google Earth melalui aplikasi yang ada di Play Store. Bapak kasih waktu 40 menit untuk kalian berdiskusi mengenai unsur interpretasi citra dengan objek masing-masing kelompok itu 3 objek ya, dan tidak boleh sama objeknya antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Baik, Pak. Baik, anak-anak, sekarang Bapak mau perwakilan kelompok 1 untuk menjelaskan objek interpretasi citranya.
Saya Pak perwakilan dari kelompok 3. Jadi hasil diskusi kami mendapatkan objek yang pertama itu tambang PT Freeport Indonesia. Tambang ini memiliki bentuk tidak beraturan dengan adanya cekungan yang dalam, tekstur yang kasar dengan pola melingkar tak beraturan, memiliki warna yang didominasi oleh warna hitam bekas dari pertambangan, dan berwarna putih yaitu jalan kendaraan tambang. Adanya hasil bekas galian pertambangan, terdapat bangunan untuk karyawan bekerja, dan adanya jalan untuk kendaraan tambang melintas. Objek yang kedua itu Stadion Gelora Bung Karno. Stadion ini berbentuk oval menyesuaikan lapangan lari estafet yang terdapat di dalam stadion. Memiliki rona yang cerah berwarna abu-abu pada atap stadion dengan lapangan berwarna hijau, serta berwarna merah tua di sekitar lapangan stadion. Memiliki tekstur tidak rata pada atap Stadion Gelora Bung Karno, terdapat stadion olahraga lain, terdapat taman kota, terdapat fasilitas olahraga lain, dan parkiran helikopter di sekitar Stadion Gelora Bung Karno. Objek yang ketiga itu Masjid Istiqlal. Masjid ini memiliki bentuk yang tidak beraturan karena menyesuaikan dengan lahan yang ada. Pada bagian tengah terdapat bangunan masjid, selatan dan utara masjid terdapat air mancur dan aliran air, memiliki rona yang cerah pada bagian kubah masjid dan bangunan pembentuk masjid, dan terdapat rona gelap berwarna kehitaman dikarenakan saluran pintu air yang dapat menyerap gelombang elektromagnetik. Memiliki tekstur yang tidak rata akibat berbagai bangunan, saluran air, dan pepohonan yang rimbun di sekitar bangunan. Untuk unsur asosiasinya terintegrasi dengan bangunan, air mancur, aliran air, dan lahan parkir. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Mila. Bagus sekali pemaparan hasil diskusinya. Dari sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita akan bermain tebak kata sebentar untuk mengingat kembali nih materi yang kita pelajari. Bapak izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ini ada sedikit tebak kata. Yang pertama itu, ciri-cirinya itu komponen penginderaan jauh. Yang kedua, kendaraan yang berfungsi untuk menyimpan alat perekam. Yang ketiga, ada balon udara, pesawat terbang, dan satelit. Ciri-ciri apakah aku? Bapak ingin Alaya yang menjawab. Jawabannya wahana, Pak. Oke, benar sekali Alaya jawabannya wahana. Kemudian satu lagi nih, ada beberapa kata lagi. Oke, ciri-cirinya itu yang pertama komponen penginderaan jauh lagi. Yang kedua, alat yang berfungsi sebagai penerima tenaga pantulan atau pancaran yang direkam oleh detektor. Yang ketiga, biasa disebut alat perekam. Ciri-ciri apakah aku? Bapak mau Sabrina yang jawab nih. Ciri-ciri sensor, Pak. Sensor. Oke, benar sekali Sabrina. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Baik, kalau gitu kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang semuanya. Baik, Selamat Pak. siang, Selamat Pak. siang. Siang, Pak. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.